lega saya kalau Pajon hadir. Udah sarapan belum nih? Ini kok susu Wah, ajaib. luar biasa. Susu beruang. Susu 3 binatang ya. Sapi, beruang, naga ini. Jadi dia dicampur 3 susu makanya luar biasa ya. Jam berapa ini ya? Jam 9. Nanti sejam mati nih. Sejam mati ya? Otomatis. Wah, film mana katanya itu Pak Jon? Oh, film mana? Kamar sebelah Pak Jon. Di kamar sebelah Pak Jon. Kamar sebelah Pak Jon. Connecting. Tuh, apa bedanya Fleet Warrior apa Ninja Warrior tuh? Oh, nanti saya jelasin ya. Kita bisa jelasin ya. Yang disapa Pak Jon mului, pagi Pak Jon terus sih. Jadi minggu naikkan Pak Jon ya, setuju Pak Irwan? Setuju. Temanya kalau Pak Jon itu motivasi kayaknya cocok. Motivasi. Ya motivator, vibrator dulu saja. Mau dimulai sekarang atau kapan Pak Irwan? Boleh. Boleh ya? Besok juga boleh, Koko. Oh, besok Pak Jon, tapi sayang IG itu nggak bisa bertiga sayangnya. Kalau bisa kan keren ya. Keroyokan Kalau bertiga. Oke. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Koko. Sudah meluangkan waktu di liburannya di villa itu ya tadi ya. Di villa. Maaf mengganggu liburan. Villa Sebar tadi pagi habis olahraga langsung mandi. Wah, seger sekali. Nah, saya mengambil tema Fleet Warrior gitu ya. Bedanya dengan Ninja Warrior apa kata Pak Ivan tadi katanya ya. Nah, beda lah ganteng Pak Irwan itu yang pertama ya. Karena kalau Ninja Warrior pakai masker. Saya nggak pakai masker. Nggak berani tunjukin muka gitu loh. Terus kenapa Warrior? Karena kita ini peperangan gitu ya. Betul. Setiap hari kita berperang. Gitu. Untuk mendapatkan istri dulu kan kita berperang melawan puluhan pria gitu ya. Oh, ya. Untuk mendapatkan customer pun kita harus siap perang. Memang ada kalah, tapi karena ini Warrior, nah Pak Iwan ini menang terus fleetnya. Nah, kita mau korek-korek, kita korek-korek gitu ya. Monggo yang mau bertanya silahkan diketik aja, nanti kita jawab. Terutama Pak Irwan jawab gitu ya. Jadi saya berharap event ini pagi ini bisa membuat kita ini tetap semangat tempur gitu ya, supaya aura warriornya Pak Irwan tuh menular nyetrum ke kalau kita. Saya bilang aura kehidupannya mulai harus bangkit lagi. Setuju. Di tengah pandemi. Ya gitu toh. Nah, mulai cerita sedikit aja Pak. Mungkin satu pengalaman yang lucu atau yang menantang ketika mencoba masuk ke fleet gitu aja Pak. Mungkin terlintas di benak Pak Irwan pakai ini gitu. Ya, memang kalau saya boleh sharing ya, dulu sekitar tahun 2005 ya, 2005-2006, saya baru lahir dulu. Saya baru lahir 2006, Fleetnya ya, Fleetnya baru lahir Fleetnya. Itu tadinya juga bingung, Koko, ini kayak gimana ya? Kita mau menjalani seperti apa ya? Cuma kembali lagi, kita ini punya passion nggak di situ? Gitu ya. Passion dulu ya. Ada passionnya nggak kita di situ? Karena percuma ketika kita di dalam tim fleet, kalau kita nggak punya passion percuma. Karena jadinya nanti akan seperti terbeban. Ya, fleet susah sih Pak ya. Betul. Ribet. Karena fleet itu nggak seperti retail yang berhubungan dengan satu konsumen, ya. Kalau fleet kan dia banyak hierarkinya, mesti ke purchasing,
setelah itu nanti approval sampai ke direksi. Jadi Nah, waktu itu passion Pak Iwan awalnya. sebenarnya waktu itu awalnya saya waktu di Fatma itu bisa dibilang awalnya kecebur awalnya. Semua begitu kok ya, kecebur dulu ya, kecebur dulu. Ditulis Pak John ya. Dicorokin. Tapi ketika masuk ke dalamnya, akhirnya ya kembali lagi bahwa tujuan kita apa nih? Akhirnya kita di dalam perjalanan waktu bisa banyak mendapatkan experience di dalam itu ya. Bahkan hal-hal yang mungkin kita tidak pernah alami di sini banyak pengalamannya. Kadang-kadang kalau sales itu kan, wah mereka takut untuk ke konsumen fleet. Kenapa? Satu, mungkin waktunya untuk pembeliannya lama. Kedua, terlalu banyak jenjangnya gitu ya, untuk approval dan lain sebagainya. Ketiga, yang terpenting adalah, wah takut ditolak, karena banyak kompetitor gitu Koko. Iya. Ini pertanyaan saya simpan dulu ya. Ya. Awal pertamanya Pak, fleetnya apa Pak, kalau masih ingat Pak? Saya awal pertama itu sebenarnya pertama kali itu waktu tahun 2005 ya, 2005 itu kebetulan waktu itu suruh ngerjain Indofood. Waktu itu BM-nya masih Pak Frans ya. Itu sekitar tahun 2005 lah. Kebetulan pengambilannya banyak kok. Awalnya juga nggak ngerti ini seperti apa, karena mereka ini yang di purchasing ini biasanya yang di bagian otomotif mereka orang-orang berpengalaman lah. Dari sisi spek mereka lebih jago ya. Jago, apalagi soal tawar ya. Nah, awalnya kita memang kalau saya bilang ya, lucu juga. Awalnya seperti kita mengemis, supaya order ini dapat ke kita, karena banyak sekali kompetitor yang masuk. Ya, awalnya seperti mengemis, ayo lah Pak, segala macam. Sampai kita itu, saya pribadi karena waktu itu ditunjuk jadi operasional di saya. Jadi dari awal tender sampai akhir. Jadi yang kejadian lucu ini ternyata awalnya seperti mengemis, ternyata pas dapat project, singkat cerita sudah berjalan sekian bulan, kok nggak dibayar gitu ya. Jadinya di situ memang timbul ini yang diperlukan juga sama tim fleet ini adalah dedikasi. Gimana dia all out di dalam pekerjaannya, all out di dalam mengerjakan suatu project. Kadang-kadang ketika sudah di tengah, mundur aja deh. Kan mungkin Koko ngerti, orang kadang-kadang, aduh di fleet nih sudah lama prosesnya, panjang dan lama ya lah. Iya, panjang dan lama juga gitu ya, panjang dan lama. Tetapi mungkin mereka ada sebagian orang berpikir nggak setimpal dengan nggak worth it lah gitu ya dengan apa yang didapat gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Tetapi kembali lagi kita lihat, wah ini goalnya apa nih? Kalau kita mikirnya kayak gitu, saya pikir terlalu cetek banget lah ya. Jadi saya terusnya sampai akhir. Sampai saya jadi debt collector juga gitu ya. Jadi kolektor juga gitu. Sampai itu namanya orang direktur sampai ke direktur. Dulu kita mau ke direkturnya saja waktu mau tender susah. Di rapat pembayaran saya sampai ke direktur gitu. Sampai ke direkturnya kita saya tagih segala macam karena dari manajemen minta segera diselesaikan, saya tagih. Tapi mereka seperti ketakutan karena banyak dioper-oper. Oh kemari.
Nah, itu yang pertama waktu di Indofood. Tapi dari situ menjadikan kita kuat ya Koko ya. Menjadikan kita Pengalaman. lebih tough lah, pengalaman dia. Menjadikan kita lebih tough. Ya sebenarnya banyak lah kalau diciptakan. Apalagi kalau kita di fleet ini memang bicara juga mengenai experience dan jam terbang gitu ya. Banyak kita menghadapi konsumen-konsumen, bukan hanya konsumen yang real, tapi konsumen fake juga banyak lah. Konsumen palsu gitu pokoknya. Oh, iya. Banyak. Fake ya. Oh dia minta Ah, ini, ternyata setelah kita dalami, wah itu palsu, palsu. Banyak. kayak cerita Gampang ya kok waktu kok. lalu. Ya, sebenarnya untuk Waktu itu. mendeteksi seperti itu juga gampang sih kok sekarang ya. Hmm. Untuk mendeteksi seperti itu gampang. Kita, wah Pak ini ada project sekian ratus, wah kita seneng aja gitu ya. Ternyata pas kita cek, sebenarnya gampang sekali untuk mendalami itu fake atau enggak sih, mudah sebenarnya. Ya, kalau kita dari sisi sales, wah seneng nih. Tetapi kita kan berpikir nih bener atau enggak. Mungkin kalau kita lebih percaya orang yang ngambil satu dua pokoknya dibanding orang yang ngambil ratusan. Karena kalau Betul, yang betul. ngambil ratusan itu kelihatannya ini bener atau enggak proyeknya, uangnya ada atau enggak gitu kan. Setelah didalami, wah ternyata fake, ternyata palsu. Oh, kenapa palsu nih? Oh, ternyata ada sesuatu di balik itu yang dia mau ambil. Banyaklah pokok Niat, cerita-cerita itulah. niat jahat gitu ya. Niat jahat. Sebenarnya dibilang niat jahat enggak, cuma lebih ingin mengambil keuntungan secara pribadi lah. Hmm. Ya, ya. Itu Pak Osichan itu tanya. Kenapa? Sales sih Siapa? sopo zaman kuwi. Itu Osichan itu tanya. Oh, Dan mungkin ceritakan itu kan Pak Osi mungkin berikutnya bisa panggil juga. ya, Nah, Oji ini salah satu orang flight juga di Fatmawati yang cukup mumpuni lah saya fenomenal. bilangnya. Fenomenal. Hmm. Tapi eh, dia kalau udah kerja ya udah. Hmm. Eh, sudah aja nggak sampai nggak lihat kanan kiri lah istilahnya. Nggak lihat kanan Fokus kiri. gitu Pak ya. Fokus. Fokus. Memang harus fokus. Terus jadi di orang flight juga harus multi talent kok. Wah ini Multitasking, multi contohnya talent. Pak. Harus Contohnya bisa apa-apa. Jadi gitu ya. kita ngerjainnya itu, ini kan bisa dibilang kan pasukan garda khusus, Gitu ya. ya. Jadi apa-apa Kopassus ya. kita mesti bisa, mesti ngerti, Kopassus, mesti ngerti. Kita dalami, terus jadi tipe konsumen juga kita bisa ngerti karakter-karakternya, oh seperti ini. Pernah ada satu cerita Koko, tapi ini bisa dijadikan, saya pikir dijadikan bahan introspeksi juga bagi kita ketika kita bertemu dengan konsumen besar. Jadi ada waktu itu saya ketemu sama ya cukup besar lah konsumennya. Orang KTB dia minta kunjungan, minta visit supaya unitnya itu bisa dibeli oleh perusahaan itulah. Sebut saja perusahaan A. Hmm. Ceritanya ingin conquest lah. Itu sekitar tahun 2012 atau 2010, 2012. Nah, ketika sampai sana, langsung saya juga kaget. Kita janjiannya dengan manajer purchasing, ketemu sama direkturnya. Kita ngobrol, diskusi. Cuma satu hal yang saya tangkap begini. Ketika kita ke konsumen fleet itu, kita harus mengerti dia punya bisnis dulu, Koko. Bisnis dia secara Gitu ya. the whole bisnisnya seperti apa, unit yang dia punya seperti apa, terus paling nggak kita coba browsing dulu ya, browsing dulu, oh nih orangnya seperti, jadi kita kalau ketika diskusi sama dia nyambung, Hmm. ya kan? Jadi kita datang itu bukan cuma menawarkan produk, kita nggak seperti itu Koko. Jadi satu pelajaran memang yang menjadi hikmahnya ketika kita datang ke salah satu perusahaan fleet itu harus mengerti dulu bisnisnya, bisnis si konsumen. Bisnis konsumen seperti apa? Kadang-kadang konsumen juga perlu disanjung juga kok.
Iya, Ya, iya, iya, iya. perlu sanjung, perlu. Apalagi levelnya dia direktur ya. Sanjungnya juga bukan sanjung lebay lah. Oh Pak, ini gimana Pak untuk eh, kelihatannya agak bagus ya Pak ya bisnisnya ya. Eh, Hmm, Revenue-nya juga lumayan ya. Oh dia senang, senang tuh, senang. Dia akan cerita, konsumen akan cerita hmm. panjang tuh. Nah konsumen ketika kita pancing seperti itu, dia dengan sendirinya dia akan ngomong, oh tempat saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, cuma ada satu kisah itu saya pernah datang yang tadi saya bilang sama KTB. Kebetulan direktur dia pakai bahasa Inggris. Nah, itu saya inget persis. Itu orang KTB itu keras banget dimarahin sama dia. Saya kaget juga. Wah betul betul. Saya tuh sampai shock juga. Nih, wah ini direkturnya lebay sekali ya. Itu marah kok, marah. Marah itu gak kenapa? Orang KTB ini dia menanyakan bisnisnya si konsumen, terus menanyakan unit yang dia punya, ya. Sebenarnya dipikir salah nggak? Nggak salah juga. Tetapi kita harus berpikir, harus lihat dari sisi perspektif konsumen. Konsumen berpikir, kamu sudah datang ke tempat saya sudah meluangkan waktu, masa kamu nggak ngerti bisnis saya? Kamu masih nanya Ah, hal-hal yang nggak bermutu lah, yang nggak iya, iya. berkualitas kamu tanyakan sama saya. Ya, Gitu loh. ya, ya. Wah, saya Tersinggung, ya? betul. Kenapa? Tersinggung dia. Tersinggung. Wah, itu situasi sunyi senyap. Akhirnya saya cairkan, saya coba cairkan, gitu ya. Tapi betul-betul itu suatu hal pelajaran bagi kita. Pelajaran. Siapapun. Jadi ketika kita ke tempat konsumen, kadang-kadang gini kok, ke konsumen sendiri saya pikir sales juga sama lah. Mereka tidak hanya datang to the point menawarkan produk dia, betul ya. Tapi ada namanya ya teknik approaching kepada konsumen, pendekatan, supaya konsumen jangan merasa lu ke tempat gua cuma mau nawarin produk. Soal gitu ya. Mau Betul. meres. Kadang-kadang jangankan konsumen, kita pun kalau tawarin begitu juga males kok ya. Lu kemarin cuma mau nawarin jualan lu doang gitu ya. Tetapi kalau ketika kita approaching-nya juga bagus kepada konsumen, saya pikir yang penting apa konsumen itu kita jadikan apa namanya jadi kayak lentur gitu loh kok. Jadi nggak kaku kita dengan konsumen. Konsumen jadi nanti akan bercerita, oh iya akhirnya terjadi suatu si konsumen jadi interest pada kita. Oh ya udah, gue beli produk lo. Oke, lo bisa kasih berapa? Jadi kita gali konsumen supaya konsumen menjadi tertarik sama kita dan dia bisa membeli produk kita. Wah, ilmu baru ini, Pak. Ya. Kalau dari kemarin yang perbicaraan dengan Pak Amin kan saya dapat ilmu pipis ya. Cari Ilmu pipis. data di kamar mandi. Ini harus ngerti deh. Oh, banyak. Kalau bicara cari data itu, saya pernah kok. Satu waktu saya punya tim kita ini sebenarnya kan saya bilang tadi, tim Kopassus. Wah. Dulu apa sih yang dicari datanya? Oke, pertama, kita coba googling dulu. Cari cluster bisnis, cluster bisnis, contoh, bisnis logistik, ekspedisi, pertambangan, perkebunan. Kita clustering kok. Clustering satu-satu. Clustering satu-satu, baru kita bagi ke tim, terus nanti kita yang terpenting adalah konsistensi dalam menjalankan. Percuma kalau kita cari database begitu banyak, tapi nggak konsisten dalam menjalankan. Pasti akan lewat. Nah, dari database itu kita ulang. Yang menjadi kebanggaan adalah ketika kita sama sekali nggak ngerti sama sekali nggak ngerti konsumen ini, kita gali, kita follow up, jadi sama kita. Waduh, ngambilnya banyak lagi. Itu satu kebanggaan yang nggak ternilai lah kalau menurut saya.
dari satu konsumen yang nggak ngerti kita, nggak ngerti produk kita tawarin, akhirnya jadi tertarik sama kita, ngambil mobil banyak untuk kebutuhan armada dia. Saya sampai dulu pernah di satu gedung, canvassing satu gedung, semua dari lantai 1 sampai lantai 50. Gimana caranya? Kan pasti nanti ada security. Security akan tanya, betul ya? Security pasti akan tanya mau ke lantai berapa, bertemu dengan siapa. Itu ada tekniknya kok. Itu pasti akan diusir sama security, udah pasti. Pasti akan diusir. 1000% pasti akan diusir. Yang pertama, kita jangan pakai kita punya embel-embel seragam. Pakai formal aja formal biasa. Bilang terus kita sama sekali blank nih. Kita mau kemana ya? Cuma kita ngeliat ada satu PT. Katakanlah PT Kolang-Kaling, ya. PT Kolang-Kaling bilang, Pak, saya mau ke PT Kolang-Kaling bertemu dengan Bapak Rudi. Di lantai berapa? Kita kan lihat, lantai 15. Lantai 15, oke. Dia catat, kasih KTP. Kita naik ke sana. Padahal kita nggak kenal. Nah, berawal dari situ baru kita bisa, kan yang penting kan di security di bawah. Kalau kalian udah sampai ke atas, ya udah lolos security bawah, kita bisa ke beberapa lantai. Itu kita bawa penawaran, memperkenalkan ya. Dulu masih pakai istilahnya manual lah. Selain kirim penawaran by email ya. Kita bawa brosur, bawa penawaran, memperkenalkan diri, kartu nama di staples, masukin, taruh di resepsionis masing-masing perusahaan. Dari lantai itu 1-15, baru kita selusurin semua ke semua lantai. Ada hasilnya nggak? Ada yang telepon. Ada yang telepon. Jadi, ya itulah sales. Sales ini harus punya kreativitas yang tinggi. Harus punya inovasi. Ya, kalau cuma sales itu hanya menunggu atau melakukan hal-hal yang biasa saja, saya pikir samalah dengan sales-sales yang lain. Ini mulai menjawab pertanyaan teman-teman ya Pak Iwan. Ada yang ngomong, bagi dong customer-nya gitu. Saya ngomong, gak usah dibagi, ini ilmunya ini lebih penting, lebih mahal ya. Nanti bisa kursus pribadi sama Pak Irwan. Sejam 3. Gitu. Terus ini, tadi Bu Evelyn nih harus dijawab ini. Kiat apa dapat split besar, supaya besar-besar itu Bu Evelyn? Kiatnya besar. Gimana? Kiatnya mendapat split besar ini. Tadi kan sudah disampaikan sedikit ya. Mungkin split besarnya ini awalnya gimana? Oke. Dulu saya pernah dapat itu, sekarang masih di prospekin, ada satu konsumen lah, besar juga, besar perusahaan pertambangan. Ini saya ceritain. Itu dapatnya dari mana? Sebenarnya dulu dia udah pernah ngambil dari tempat lain, tetapi karena ada satu kelas putus enggak, cuma kecewa. Saya datanglah ke tempat perusahaan itu, gede, besar sekali kok, besar sekali. Ke tempat perusahaan itu saya datang, memperkenalkan diri, kasih kartu nama. Awalnya dia banyak pakai seri double cabin itu yang Hilux ya, Hilux sama Triton. Itu sekitar tahun 2010. Nah, singkat cerita terjadilah pembelian. Kok bisa langsung cepat seperti itu sih? Sebenarnya nggak juga. Memang ini personal touch itu penting. Personal touch. Mungkin saya nggak pernah cerita dulu di kantor. Itu ada personal touch kok. Kebetulan purchasing-nya sama rumah saya nggak jauh. Dia yang paling berperan sekali. Ini personal touch kok. Memang yang dipikir orang, kadang-kadang kita kan cuma hubungan transaksional secara bisnis doang kok ya. Ternyata personal touch ini sangat penting sekali. Saya tuh karena dekat, saya datang ke rumahnya.
datang ke rumahnya kok, naik motor, pakai celana pendek aja. Loh, Pak Irwan, ngapain? Karena Pak Irwan deket kan, dekat. Oh, ganggu. Kebetulan lagi beli, dia lagi pagi-pagi hari Sabtu. Saya bawain dia, sebenarnya nggak makan lah, beli makanan begitu, gitu kan. Jadi kayak buat sarapan gitulah. Saya kasih lah ke sana. Dari situ timbul interesting konsumen sama kita. Kadang-kadang kan kita sama konsumen itu hanya sebatas hubungan transaksional ya, pokoknya hubungan bisnis tok. Jadi kalau bicara hubungan bisnis tok, yang terjadi apa? Ketika fight harga, kita tekan habis sama konsumen. Gua nggak peduli lah, gitu ya. Gua nggak peduli. Nah, tapi kalau ada personal touch kita pada konsumen ini, paling nggak kalau ada sesuatu apa yang dirasanya dia pelayanan kita nggak, menurut dia servis kita kurang, dia akan ngomong, aduh Pak Irwan, ini gimana sih yang di sana mobilnya rusak nih, ya, terus tidak ada tanggapan dari pihak Mitsubishi. Ya saya datang pun suka ke kantor, suka ke rumahnya juga, suka ke kantor, suka ke rumahnya juga. Saya sampai sama dia punya suaminya kenal, gitu ya. Padahal itu cuma awalnya nggak ngerti sama sekali. Cuma pas dia bilang rumahnya di daerah BSD, Jater, deket Bu sama saya. Ya. Nah itulah saya jadikan kesempatan. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh konsumen. Saya datang hari Sabtu, saya bawa makanan. Saya bilangnya, oh enggak nih sambil bawa buat anak-anak. Saya bilang, saya pakai celana pendek kok. Biasa aja, pagi. Jam makan. Saya bawain dia makanan. Loh, Pak Irwan, kok tahu rumah saya? Ya, kan Ibu pernah ngomong. Loh, udah ngobrol di situ, gak lama. Saya cuma 10 menit ke rumahnya, basa-basi lah. Ada suaminya, saya kasih makanan. Karena itu makanan itu saya beli juga buat orang rumah juga gitu ya, sekalian lah. Nah, jadi itu ada bahasanya tuh ada big bang-nya. Nah, kena tuh hatinya si konsumen tuh. Akhirnya ketika kita datang ke kantornya, kita udah nggak kaku kok. Konsumen sama kita juga udah nggak kaku. Terjadi, bahasa sekarang terjadi relaksasi. Silaturahmi. Ya. Relaksasi sekali. Wah itu akhirnya apa? Dia ngambil mobil terus. Padahal kompetitor ada. Harga saya pikir ya biasa lah kok, kalau harga di Fed biasa menurut saya. Biasa, tapi nggak jelek-jelek juga. Bagus kok. Ya sampai terakhir itu ada satu masalah. Ya itu pengalaman, ada satu masalah yang mengharuskan saya ke sana. Ke daerah Kalimantan. Kebetulan jauh sekali itu, di Tanjung Adaro. Itu dari Banjarmasin sekitar 7 jam. Itu pengalaman baru kok. Pengalaman baru. Saya izin sama Pak Rudi atasan, Pak, ini gini-gini nih. Saya buat rincian proposal untuk berangkat, kenapanya. Nah, ini yang penting kok. Ketika konsumen itu kita tidak biarkan. Jadi konsumen itu jangan cuma hanya sekedar transaksi bisnis pembelian kepada kita, tetapi sampai ending kita servis dia. Contoh, perusahaan ini dia mengalami masalah, kendala di dalam pengoperasian kendaraan. Ya, banyak sekali kendaraannya yang rusak di sana. Oh, ini kenapa nih kendaraan yang rusak nih? Kenapa nih? Masalahnya di mana? Ternyata pas kita ke sana, saya berdua waktu itu ke sana sama tim ASS saya. Saya kulunuan dulu kok ke dealer setempat. Akhirnya jadi kenal dengan area manajer ASS di sana di Banjarmasin. Akhirnya jadi kenal saya. Ngobrol sama dia temenin dari Banjarmasin ke Adaro 7 jam. Kita naik Triton di sana, kita lihat lokasi. Oh seperti ini ya, ini yang menyebabkan kendaraannya kenapa sering dia punya remnya itu rusak. Baru seminggu rusak.
Kita selidikin di sana, oh ternyata karena ada pasir hitam ini yang merusak Oh, dia punya iya. brake sistemnya. Itu pengalaman-pengalaman yang menurut saya ya teman-teman juga mungkin saya pikir bisa lah seperti itu ya. Jadi ketika kita tahu kan ada apa namanya pengklasteran konsumen, ada konsumen grade A, grade B, grade C. Ya. Oh grade A seperti apa sih? Grade A pembelian katakanlah pembelian 20 sampai 100 gitu ya. Ya. Terus grade B-nya gimana? Oh pembelian di bawah 20. Grade C-nya gimana? 1 sampai dengan 5 misalkan. Nah itu memang saya pikir penting itu, penggradean leveling konsumen. Jadi kita tahu, oh konsumen grade A ini cara treatmentnya seperti apa, grade B ini treatmentnya seperti apa, grade C ini treatmentnya seperti apa. Kalau di Semarang grade C semua Pak, di bawah 5 rata-rata. Tapi kalau di Semarang mungkin masih enak kok ya, orangnya adem-adem gitu ya. Konsumennya Nah, mungkin kalau adem-adem. Hah? belum tentu kalau Betul. bicara sini orang Jakarta yang Makanya gimana sama aja kan. makanya sebenarnya CSS Semarang lebih bagus. Kenapa? Ketika ditelepon, oh gimana dealer ini? Oh wis apik, good katanya. Saat ini menyapa dulu ya Pak Irwan ya. Menyapa Pak Aan ini begitu kita bahas personal touch itu Pak Aan pun MT Haryono langsung keluarin, saya bingung. Jadi bulan depan saya akan ajak Pak Aan Sitomang untuk membahas personal touch mungkin karena itu keahliannya Pak Aan gitu. Oh iya, personal touch ya. Numpangi itu begitu ada istilah personal touch semua pada komen tadi Pak, luar biasa ya. Berarti ilmu personal touch ini perlu digali lebih lagi Pak Ang ya, siap ya Pak Ang ya. Betul. Mungkin tidak cuma untuk fit ya, hampir semua itu Pak ya. Cuman kalau fit lebih lagi begitu kurang lebih Pak Irwan. Betul. Gimana caranya si konsumen ini tetap retention kepada kita ya pembeliannya. Betul. Kalau Jadi pengalaman pribadi, saya lihat status Pak, status WA, YBS kalau jualan bakso, saya beli baksonya Pak. betul sekali kok. Nah, memang ada hal-hal seperti itu yang ya itulah kembali kok. Dunia sales ini dunia yang sangat dinamis. Betul kok. Harus kreatif ya, kreatif Pak ya. Nah, kreatif dan juga inisiatif. Jadi tidak terkungkung. Oh ya begini saja, enggak. Dunia sales itu sangat dinamis. Kreatif itu penting banget. Inisiatifnya juga harus tinggi. Jadi tidak mendekam aja gitu ya. Harus punya kreativitas. Oh kayak sekarang. Kayak sekarang mungkin di tengah pandemi, apa sih harus kita lakukan supaya penjualannya juga tetap masih lumayan? Kita ngerti lah bahwa di tengah pandemi ini semua juga turun. Dunia bisnis juga banyak yang industri bisnis banyak yang hancur lah. Ya, betul Pak. Ya. Bahkan kita tahu Singapura sudah resesi, Korea Selatan sudah mengajukan resesi, angkat tangan. Ya. Tapi apakah itu akhir dari dunia? Enggak. Kita tes waktu dulu ya. Ya. Yang penting demand konsumen ini masih ada. Kecuali kalau demand konsumennya udah nggak ada. Itu bahaya. Kalau bicara harga, bicara tawar negosiasi itu biasa lah. Yang penting demand dulu kok. Masih ada. Makanya saya bilang jangan melihat kita, yang terpenting gini kok. Sales ini juga harus punya wawasan yang luas. Itu juga kok. Wawasan yang luas. Seperti apa? Mungkin saya pikir sekarang teman-teman juga, saya sendiri juga udah jarang, udah nggak langganan kok namanya koran Kompas. Dulu saya masih langganan koran Kompas, sekarang udah nggak pernah baca koran Kompas.
Paling digitalnya aja. Berita paling dari detik atau dari mana gitu ya, digital. Nah, saya pikir seorang sales ini harus punya wawasan luas, harus sering baca kok kejadian-kejadian yang up to date sekarang, atau mengenai dunia bisnis. Kalau dulu masih ada, sekarang juga masih ada sih kok ya. Kita sering langgaran koran bisnis. Di situ kan ada dia punya pergerakan saham. Saham dia naik atau turun daily ya, daily. Kelihatannya kayak orang bener aja kok ya. Lu kok lihat-lihat koran bisnis gitu ya. Tapi itu penting kok, beneran. Saya tuh gampang sih lihat dari situ tuh. Oh ini bagus sih, datang kok. Perusahaan-perusahaan gede itu. Orang kadang-kadang nggak kepikir. Ya, makanya saya bilang wawasannya harus luas. Jadi ketika kita ketemu konsumen logistik, kita ngerti tentang dunia logistik. Ketika ketemu dengan konsumen perkebunan, kita ngerti secara gambaran besar ya, nggak terlalu dalam. Kita ngerti kok. Ketika konsumen ngomong, nyambung. Ketika kita bicara dunia pertambangan, kita ngerti juga. Ketika dia bicara mengenai yang lain-lain, dunia umum, atau misalnya konsumen bicara mengenai katakanlah olahraga, kita ngerti. Itu yang saya bilang, harus punya wawasan yang luas. Gampang kok, kita bisa baca sekarang ya, di digital, internet, gampang gitu. Terbuka luas. Google ya, Google membantu. Google. Tapi pribadi Google aja. Kenapa, Bang? Mau tanya pribadi, Pak. Saya pengen ngerti itu. Ketika bisa tahu ini flip-nya bohong gitu loh, Pak. Fiktif gitu lah. Ini pengalaman Pak Irwan gimana? Gini. Ada selain yang di Cilacap kemarin diceritain apa Amin ya. Selain itu mungkin ada lainnya. Kok, begini kok, saya punya cerita. Itu lucu juga. Waktu saya di Fakma itu sekitar tahun 2014. Itu ada supervisor saya, dia bilang begini, Pak, ini ada konsumen saya, Pak. Gede banget. Dia mau ngambil 55 unit. Oh ya udah. Ya sebagai atasan, saya membackup lah. Saya mau support. Yeah. Minta temenin itu bilangnya datang jam 5, ternyata sampai setengah 8, kita tunggu nggak datang, saya masih tunggu tuh jam 8 baru datang ke kantor. Oke, saya liatin aja. Ini kan bicara mengenai intuisi kok. Itulah pentingnya. Jadi kita harus bisa melatih intuisi kita nih, insting. Saya lihat, oh ini konsumennya oke. Saya nggak lihat dari fisik loh. Orangnya sih biasa, orangnya formal, tapi dia pakai mobilnya biasa lah, Avanza. Saya nggak ngomong mobilnya kok ya, tapi ketika dia ketemu sama saya, ngobrol, dia ngomong sendiri, Pak Irwan, saya sengaja saya pakai mobil Avanza, karena sekarang lagi zaman tawuran. Jadi kalau orang lempar-lempar, mobil saya hancur, saya biarin aja di jalan, saya tinggal. Ya, kita dengerin aja. Sampai konsumen mau ngomong apa juga. Oke ya, sekendak hati dia lah. Saya dengerin, baru dia bicarakan mengenai proyek dia. Banyak kok, 55 unit. Setelah itu dia ngomong, saya di dealer A, dealer besar, salah satu dealer grup besar ya, saya nggak dilayani. Orangnya menyepelekan saya. Pertanyaan saya, ketika orang mendengar proyek segitu banyak, masa iya nggak dilayanin sih? Betul kok ya? Pasti akan didalami lah, coba dalami. Saya dengerin, nggak lama istrinya telepon, bicara mengenai BPJS. Saya kaget. Padahal dia bicara uang miliaran kok. Miliaran, tapi mesti bicara BPJS. Mi, itu BPJS itu gimana? Kamu udah klaim belum? Apa? Saya kaget gitu. Dia telepon kan. Kok ngomong BPJS gitu ya? Kayaknya satu hal yang aneh menurut saya. Ya, dengan orang, dia owner ngomongin BPJS. Ternyata, dari situ saya udah tahu. Ini kayaknya ini fake juga ini. Ada sesuatu di balik ini yang dia mau ambil keuntungan secara pribadi, saya pikir. Dia sih bilang dia ownernya
dia bertindak sebagai direkturnya, dia bawa data loh, bawa dokumen. Ternyata fiktif juga proyeknya. Itu saya temenin dia sampai jam 9. Tapi ya fiktif. Banyak Untung kok, belum jadi, belum makan-makan ya untung ya. untung belum makan-makan. Kalau udah makan-makan kita keciwi. Tekor. Mau klaim kantor juga lucu ya. Gak bisa, lucu. Nggak betul. Ya, memang intuisi kok. Ini harus dilatih. Intuisinya, instingnya ya, itu mesti dilatih memang. Bisa tahu, oh, ini benar gak sih konsumen? Ini fake apa enggak sih? Banyak kok. Pernah satu waktu lagi ada konsumen besar kok. Ini mau ngambilnya bahkan bukannya puluhan ya, ratusan. Wih, Wah, ini ratusan. Namanya juga sales, kita temenin dulu lah. Dia minta meeting di mana, kita datang. Proyeknya bener gak? Proyeknya bener kok, proyeknya bener. Saya cek proyeknya ada. Cuma sekarang permasalahannya adalah orang ini punya dananya apa enggak? Gitu ya, punya dananya atau enggak? Kita cek lah. Sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan, kita komunikasi, ternyata proyeknya fake-nya ini begini, fake proyeknya benar, tetapi uangnya yang nggak ada kok. Jadi uangnya dia coba mengambil dari negara lain, dari Cina. Dia mau datangkan ke Indonesia dalam bentuk, kan nggak bisa kan kalau uang itu dari Cina itu sengaja-ngaja kirim uang ke Indonesia, dia kan nggak bisa. Harus berbentuk barang, harus berbentuk unit. Ternyata, wah ada juga. Ternyata orang-orang sekarang lebih canggih. Dia mau ngambil keuntungan, mau mengeruk itu dengan cara-cara seperti ini. Itu sudah berjalan 2 bulan, 3 bulan, saya mundur, saya udah tahu, wah ini nggak bener nih. Buang waktu, saya bilang. Proyek-proyek fake lah kok. Kembali lagi kok, jam terbang. Intuisi kita harus kuat. Gitu. kalau ada yang ngomong nih, wah indra keenam katanya, Pak Irwan tuh punya indra keenam. Sebenarnya bukan indra keenam ya, tetapi hal-hal seperti itu bisa kita latih kok. Bisa kita latih. Ya, memang nggak ada faknya kok, nggak ada kuliahnya gitu, tapi kita bisa latih. Berdasarkan apa? Ya, dengan kehidupan kita sehari-hari dengan konsumen, kita bisa lihat loh. Gestur konsumen, Iya, kita benar. bisa lihat ini benar atau enggak. Konsumen ini ngomongnya benar atau enggak, kita bisa tahu loh kok. Body language-nya, dia punya air mukanya, kita bisa tahu. Jadi saya bukan psikolog ya, tapi ketika konsumen seperti itu, saya udah berhenti, oh ini konsumen nggak beres, saya bilang nggak beres. Sama halnya koko, kita nyari sales lah, ya. Oh betul. Kita rekrut sales. Paling nggak kita kan mesti ketemu ngelihat salesnya ya. Kita tahu nih sales kayak gimana, natap kita seperti apa, air mukanya seperti apa. Ya. Pernah dulu ada satu waktu sales ini, saya udah bilang, wah kelihatannya ini nggak beres sales ini. Saya bilang 50-50 saya mau ambil sales ini. Saya agak nggak serak lah, nggak serak. Wah jago jualan Pak segala macam. Saya nggak serak lah, 50-50. Cek dulu ke rumahnya, saya bilang. Nah ternyata supervisornya lupa ngecek ke rumahnya. Bukan lupa, dianggap gampang lah, dianggap gampang. Ternyata menimbulkan masalah kan. Setelah 2 bulan, 3 bulan melakukan fraud besar lagi, Ya. besar, ya. Ya itulah kembali kok, intuisi, bukan indra keenam. Kalau indra keenam kayak cenayang ya. Jam terbang. Ya. Pak Irwan tuh tahu dari customer aja dia tahu mau beli atau enggak katanya. Saya kayak orang Madura. Iya. Ya, tidak terasa nih hampir sejam loh Pak Irwan. Wah, masa? Ya. Iya, ini jam 9 kurang 10 kurang 10 nih Pak Irwan. Pedot ini. Nah,
sedikit karena yang kemarin-kemarin itu belum resume udah pada putus. Betul. Nah, beberapa yang saya rangkum yang mudah bermanfaat buat sekitar 30-an pendengar. Ya, yang pertama passion ya. Betul. Meskipun didorongin, tapi akhirnya bisa punya passion gitu ya. Yes. Terus akan muncul pengalaman. Nah, pengalaman itu akan membuat kita punya intuisi gitu, kurang lebih begitu Pak Irwan ya. Betul Koko. Tinggal kita melatih personal touch dan kreativitas. Betul. Pak Ang akan siap untuk berikutnya, kita akan gali dari Pak Ang. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman mungkin ada lagi nggak bisa diketik? Karena ini nanti putus ini kalau nggak. Tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit. Sudah, tadi kan 9 kurang 5 kita Pak ya. Ini sudah kurang 10. Tinggal 5 menit lagi kurang lebih. Nah mungkin cerita lagi sedikit Pak, yang lucu aja soal fit. Mungkin biar kita jadi semangat dan tidak takut. Kalau kita takut dengan fit, mana bisa masuk ke situ gitu loh Pak. Betul. Kalau kita takut, kita belum memulai, kita udah jiper dulu lah Koko. Itu gimana mau bisa berhasil. Ya, jadi kalau kejadian lucu itu sebenarnya ada beberapa lah Koko. Ada beberapa kejadian lucu yang pernah saya alami di Fleet ya. Ada satu waktu saya sebenarnya bukan kejadian lucu, apes juga sih, apes. Saya waktu itu punya motor Koko, baru beli 2010. Itu lagi ganteng-gantengnya Koko, motor Mega Pro merah ya. Waduh, itu belum ada plat. Saya pakai, udah kasih aksesoris gitu ya. Ke konsumen itu, konsumen itu salah satu perusahaan di Jakarta, perusahaan besar juga. Saya nego untuk rencana pembeliannya sama mau nagih BBM. Saya sama sales saya udah duluan. Saya nyoba Ryan lah Koko. Ketika Ryan konsumen itu sudah jalan, pas pulang, saya pulang malam, saya cukur rambut Koko. Potong rambut, cuma 5 menit Koko, motornya hilang. Apes. Berarti itu wakaf dulu supaya print-nya lancar mungkin Pak. Saya juga heran kenapa saya masih pakai motor itu. Itu juga saya lagi pikir, kok kenapa saya masih pakai motor? Mungkin karena motor datangnya baru, saya udah kasih macem-macem gitu ya, mau nyoba lah gitu ya. Itu hilang langsung di situ. Aduh, sedih juga lah. Tapi sudah balik tuh Pak dengan hasil fit yang lainnya sudah. Amin. Ya itu kembali lagi Koko, dimanapun tempat kita bekerja, semua orang mencari uang, betul Koko ya. Betul. Ya. Kita tidak munafik, semua mencari uang. Tapi yang terpenting adalah dedikasi terhadap perusahaan tempat di mana kita bekerja. Setuju sekali. Ya. Yang penting kita memberikan apa terbaik untuk perusahaan. Siap. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat ilmunya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan, Koko Otnil. Biar ilmu ini bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara, begitu Pak ya. Mungkin next week bisa sharing juga teman-teman lain, ada Pak John, Pak Fendi, ya. Saya lagi nawar ini Pak John per jamnya 50 juta mintanya, saya belum sanggup Pak. Cuma masalahnya Pak John itu mesti dibayar pakai dolar ya. Nah betul, rate-nya beda Pak. Rate beda. Oke, Pak Irwan, terima kasih. Thank you semua, thank you teman-teman semua.